Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ada Pengharapan. Saudara, Natal berarti pengharapan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena faktanya semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sedangkan upah atau akibat dosa ialah maut, kebinasaan kekal atau keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Sedangkan dengan usaha dan perbuatannya sendiri, sehebat apapun usaha itu, sebaik apapun perbuatannya, manusia tidak mungkin untuk membebaskan dirinya dari dosa. Semua manusia pasti dan sedang menuju kepada kegelapan abadi. Tidak ada pengharapan sama sekali. Hidup jadi tragis dan tidak berarti. Apapun yang diperoleh selama hidup sia-sia, karena pada akhirnya jiwanya binasa. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi untuk persoalan dosa, tidak ada jalan keluar, saudara. Namun sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jelas dikatakan Allah mengaruniakan, dalam arti memberikan putra tunggalnya melalui Natal, yaitu kelahiran Kristus ke dalam dunia, supaya manusia berdosa memiliki pengharapan. Itu artinya melalui Natal ada harapan. Natal adalah awal dari rangkaian keselamatan yang dinyatakan Allah melalui hidup Yesus. Dia lahir, mati untuk menebus dosa semua manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh pembenaran, pengudusan atas dosa oleh firman, sampai bisa mengalami perubahan kodrat menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Dengan demikian, orang percaya bisa terhindar dari kematian dan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dinamakan kasih karunia, dan itulah sejatinya dasar pengharapan kita. Itulah sebabnya saya katakan ada pengharapan bagi orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan perhatikan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi, tanpa peristiwa Natal, pengharapan itu tidak akan ada.
kasih karunia itu tidak akan ada. Namun demikian, harus disadari bahwa pengharapan itu tidak begitu saja terjadi atau akan dialami oleh setiap orang percaya, kecuali Kristus benar-benar lahir di dalam hatinya. Itu yang jadi persoalan, saudara. Dan sayangnya sampai sekarang kebanyakan orang Kristen tidak menyadarinya. Akibatnya, ya tidak ada perjuangan yang serius untuk mengalami kelahiran Kristus atau lahir baru. Padahal kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, maka tidak bisa tidak kita harus mau berjuang untuk itu. 1 Timotius 4 ayat 10 mengatakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jelas, kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sangat jelas bukan? Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka kita harus mau berjuang. Ironinya, kebanyakan dari kita merasa sudah punya pengharapan, padahal tidak melakukan apapun, tidak berjuang untuk meraih harapan itu. Orang yang seperti ini pasti suatu hari nanti kecewa dan menyesal karena ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi, saudara. Maka saudaraku, jangan sampai hal itu kita alami. Mari melalui Natal tahun ini kita benar-benar menyadari bahwa pengharapan akan keselamatan itu harus dibarengi, harus diikuti dengan kelahiran pribadi Yesus di dalam diri kita. Kita harus menjadi manusia baru, dilahirkan kembali, saudara. Itu sama artinya selama hidup di bumi ini kita tidak boleh berhenti, tetapi harus terus berjuang untuk hidup seperti Yesus. Yesus harus menjadi model hidup setiap orang percaya, model hidup kita semua. Semakin hari harus menjadi semakin serupa dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, perhatikan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Itu artinya kesucian hidup itu menjadi sesuatu yang mutlak bagi kita yang mau pengharapan itu benar-benar kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.